Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah melihat penjelasan Buya tentang sholat gaib. Bagaimana seruan sholat gaib untuk putra dari Pak Ridwan Kamil yang hilang dan jasadnya belum diketemukan, tapi keluarganya sudah ikhlas dan menyatakan meninggal? Apakah bisa dilaksanakan sholat gaib sedangkan jenazahnya tidak ada dan belum dimandikan, diurus seperti biasa? MUI Jabar juga melaksanakan sholat gaib. Mohon jawabannya dan penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ridwan Kamil kita ucapkan Allahumma ajrakum wa ahsana azaakum. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada beliau dan keluarga yang telah wafat, diampuni oleh Allah. Takziah dari jauh, dan semua kaum muslimin yang mendapatkan musibah kematian, kami ucapkan Allahumma ajrakum wa ahsana azaakum. Semoga Allah memberikan pahala kepada anda semua, pahala yang banyak, dan semoga Allah mengampuni yang telah meninggal, mengangkat derajatnya. Baik, masalah sholat jenazah ya. Mungkin sebelumnya ada muqaddimah lah, kabar gembira untuk Bapak Ridwan Kamil dan yang seperti beliau. Putra yang meninggal dunia wafat dalam keadaan tenggelam. Harus kita yakini karena Nabi yang menyebutkannya, maka wafatnya wafat dalam keadaan wafat mati syahid. Asyuhada'u khamsatun, kata baginda Nabi. Orang mati syahid ada 5. Yang pertama adalah mat'un. Orang yang kena wabah, kena corona, kayak corona kemarin itu adalah mati syahid, mat'un. Sebagian maknanya mat'un ada yang dibunuh dan sebagainya, dianiaya. Betul. Yang kedua adalah mabtun, sakit perut terus meninggal dunia. Dan sebagian maknanya lebih luas, pokoknya sakit yang ada di dalam, mabtun. Yang ketiga disebutkan ini al-gharik. Orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam. Ini termasuk putra beliau ini adalah semoga. Maka khusnudan, kalau mati syahid apa sih dengan mati syahid? Diampuni oleh Allah. Kalau yang ditinggal ridho akan mendapatkan syafaatnya nanti. Pertolongan. Yang kelima adalah, yang keempat adalah sahibul hatmi, atau orang yang kena runtuhan dan sebagainya. Kemudian yang kelima apa? Bagi Nabi menyebutkan syahid fisabilillah, orang yang mati medan laga. Termasuk di antara al-gharik, orang tenggelam. Maka kabar gembira kepada keluarga harus ini. Nabi yang menyebutkan, hadis sahih. Dan tidak bisa diminta yang demikian itu. Nggak bisa. Ya Allah, matikan aku di medan laga. Nggak mati-mati. Ada orang pada zaman Nabi. Ada orang yang Allah matikan aku tenggelam. Nggak mati-mati. Tapi sudah dipilih oleh Allah. Kalau bicara fikih ini kadang-kadang harus betul-betul menyesuaikan ya. Dalam diskusi fikih di kampus, di kelas, mungkin kita bisa saja tegas. Untuk mendapat pendapat mu'tamad, pendapat yang kedua, ini sah-sah saja. Karena nggak ada yang tersinggung di sini, nggak ada yang perlu dibesarkan hatinya. Cuma di saat kita ada urusan dengan orang yang kena musibah dan sebagainya, kita harus lentur dong, luas. Bukan main-main fikih. Ulama berpendapat banyak kok. Nah, di sini memang kalau kita berpegang kepada fikih, jumhur ulama kan mengatakan begini, disolati itu kalau mayatnya sudah dimandikan, kan begitu. Selagi tidak dimandikan maka tidak boleh disolati, kan ada. Ini pendapat yang dikukuhkan. Satu. Yang kedua, kalau orang mati tenggelam itu akan dimandikan atau tidak? Jumhur ulama mengatakan kalau masih bisa ketemu diangkat ke atas tetap wajib dimandikan. Kan begitu. Dibahas para ulama lagi. Ini masanya supaya kita lebih lentur deh, jangan kaku. Memandikan mayat itu pakai niat enggak sih kita? Kan gitu. Wajib niat enggak? Ulama mengatakan enggak wajib niat kok. Kita pegangnya ceburin juga sah. Enggak pakai niat. Selagi enggak niat berarti enggak ada urusan. Mungkin yang cebur itu sudah dianggap mandi. Dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan tenggelam sudah enggak perlu dimandikan, ada. Biarpun itu bukan pendapat yang dikukuhkan.
Baik, ini adalah rentehan tentang fikih. Artinya, simpulannya begini. Yang meninggal dalam keadaan tenggelam seperti yang disebutkan tadi, bisa disolati. Tentunya jangan Anda berpegang langsung mendapat yang dikukuhkan. Oh, nggak ketemu nanti pada akhirnya. Baik, kami sampaikan disolati, tidak disolati, baik mematakan disolati, silakan menyolati. Saya menyolati. Dengan wafatnya beliau, saya nyolati sholat jenazah, sholat gaib. Biarpun itu kalau kita rentet masalah fikih adalah bukan mendapat yang kukuhkan. Tapi sah mendapat ulama kok. Kalaupun tidak disolati mati syahid kok, mulia kok. Selesai. Ya, jadi betul apa yang dikatakan katanya ya, kata sah bener. Mereka juga ulama, ada ulamanya. Cuman gini loh maksudnya. Urusan fikih itu jangan kaku amat deh. Wah, nggak boleh gini loh kitabnya nasnya begini. Berantem sama temennya gara-gara begini. Sholat enggak? Doain enggak? Ribut, ya enggak betul. Jadi kalau Anda mengatakan tidak, ikut pendapat yang dikukuhkan, ya enggak ada masalah. Tapi ini kan masalah-masalah. Hal semacam ini kan masalah ibadah. Bukan mengambil haknya orang. Dan masih ada peluang. Oke, jadi menurut seperti mazhab Hambali ini, sebagian dari mazhab Syafi'i, biarpun sebagian kecil, seperti beliau itu disolati. Kalau mazhab Syafi'i dikukuhkan, tidak perlu solati. Kenapa? Tidak ditemukan jenazahnya, tidak dimandikan. Tapi pendapat Syafi'i yang lain, yang bukan pendapatnya kukuhkan, tapi sah untuk dipakai, sesuai dengan madhab yang lain, adalah disolati. Selesai ya? Jadi setelah dengar ini, tidak usah ribut, langsung aja sholat, selesai. Sholat jenazah kan boleh hari ini masih bisa. Jadi jangan ribut memperkeruhkan. Biasanya gaya berdebat ini. Gaya berdebat, pengen tampak gaya fikihnya, gaya ininya, tambah ngaco. Kita perlu segera beramal baik deh. Sholat jenazah. Ya, seperti itu ya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ukhuwah terjalin. Sebab kenapa? Di negeri ini gampang sesuatu jadikan polemik. Makanya kalau sudah kita kunci, nggak usah pakai polemik. Yang mau sholat ada pendapat. Yang enggak, sudah enggak apa-apa. Jangan ribut, tutup sudah. Selesai. Mau polemik, habislah nanti itu. Orang berduka, kita perlu menghibur, kita masih polemik begini-begini. Yang nggak mau sholat ya sudah. Nggak salah. Orang sudah mati syahid kok. Kemudian kalau kita melakukan sholat, kita yang dapat pahala kok. Selesai. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.